Karena masalah ini pertama kali saya dengar itu sebetulnya sudah dari akhir tahun lalu. Sudah ada ribut-ribut di mana kendaraan yang mengisi Pertamax sampai mogok. Waktu itu saya sampaikan ketika ditanya teman-teman media, saya bilang, itu mungkin hanya kasus setempat, belum menjadi isu nasional. Jadi coba kita lihat. Tetapi ketika belakangan di bulan Desember ada teman-teman yang pergi ke bengkel resmi merek besar, itu sampai kepala montirnya mengatakan, jangan beli Pertamax ya, nanti kejadiannya seperti ini, nggak cukup 40 juta, 50 juta untuk memperbaiki. Saya terkejut, loh merek besar sampai bisa ngomong seperti itu bengkelnya, kok mereknya nggak komplain ke Pertamina? Ada apa? Sungkan? Takut? Atau apa? Kasus mobil rusak karena Pertamax masih terjadi di beberapa daerah. Bahkan sekarang yang terdampak bukan hanya Toyota dan Daihatsu, tapi juga Suzuki. Belum lama ini, beredar di media sosial yang memperlihatkan tangki BBM mobil yang dikuras. Video tersebut memperlihatkan filter bensin yang kotor, serta adanya endapan seperti yang viral pada video lainnya. Setiap hari ada saja yang turun tangki BBM. Penyebabnya adalah filter bensinnya tersumbat sampai tidak kuat jalan, dengan pengisian di SPBU yang berbeda-beda. Jika benar ya, karena kan itu nanti peradilan yang akan memutuskan. Jika benar bahwa bensin yang kita beli di bawah kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh mobil kita, maka pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Mobil itu macam-macam. Kalau mobil teknologi modern, dia sudah dilengkapi dengan knocking sensor yang dia bisa memperlambat waktu pengapian kalau mendeteksi bensinnya itu oktannya lebih rendah, untuk menghindari gejala detonasi awal alias knocking, ketik-ketik yang sering kita dengar. Kalau di mobil baru dengan knock sensor yang masih bisa mengatasi kekurangan oktan itu, yang akan terjadi adalah tenaga berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah. Nah, tapi kita harus ingat, dalam bahan bakar itu oktan itu hanya salah satu properties. Ada properties yang lain, ada densitas, ada viskositas, ada nilai kalornya berapa, ada aditifnya, ada deterjennya di situ. Rata-rata mobil yang rusak karena Pertamax tersebut tidak sampai ke bagian pompa bahan bakar atau full pump, tapi untuk filter bensinnya memang sangat kotor. Saat ini sudah banyak mobil rusak karena Pertamax dari berbagai model, seperti Suzuki APV tahun 2009, Toyota Kijang Innova tahun 2010, Avanza tahun 2010 hingga 2013. Lalu ada juga Daihatsu Xenia tahun 2016. Kalau misalnya ternyata yang masuk ke mesin kita tidak sesuai dengan persyaratan minimal dari mobil, itu bisa terjadi kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya filter bensin jadi semakin kotor. Kalau misalnya mobil dijanjikan bensinnya Euro 4, ternyata yang masuk bukan Euro 4, itu catalytic converter kita bisa tersumbat. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita memasukkan bensin yang di bawah standar oktan minimal yang dipersyaratkan oleh mobil itu, dan mobil itu tidak memiliki knocking sensor, misalnya mobil yang keluaran tua gitu ya, bisa terjadi ngelitik. Ngelitik itu detonasi awal, piston masih bergerak ke atas, yang semestinya bensin itu belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya terlalu rendah. Itu bisa menimbulkan kerusakan mesin baik secara perlahan maupun secara langsung, dan kadang-kadang biaya perbaikannya itu tidak murah.